Di tengah dinginnya udara pegunungan, di antara hiruk-pikuk modernitas dan denyut kehidupan kota, Malang berdiri sebagai salah satu kota bersejarah di Jawa Timur. Kota yang dikenal dengan suasana sejuknya, menyimpan lebih dari sekadar keindahan alam dan keramahan warganya. Malang ternyata juga adalah rumah dari sebuah warisan seni pertunjukan yang telah hidup ratusan tahun lamanya. Sebuah denyut budaya yang tumbuh dari tanahnya sendiri, dan di antara lapisan-lapisan itu, ada satu yang tak sekadar ditonton, melainkan dihayati. Pemerintah Indonesia mulai 3-4 tahun yang lalu, itu sudah mengambil alih Festival Panji Internasional, itu ke Indonesia. Yang dulunya ada di Thailand, terus di Indonesia. Dan kemarin udah dikelilingkan mulai Kediri, Malang, Surabaya. Seni Topeng Malang adalah sebuah pertunjukan yang memakai properti topeng. Satu orang ini dia bisa memerankan 2-3 tokoh karena tidak memakai rias begitu. Nah, di dalam cerita topeng itu ada 4 cerita yang dibawakan. Ada 4 cerita besar. Ada cerita Mahabharata, Ramayana, Panji, dan Menak. Topeng sendiri tidak hanya Malang ya. Sebetulnya hampir semua wilayah di Indonesia, di dunia juga ini banyak mempunyai ciri khas topeng masing-masing ya. Jadi khususnya yang di Malang memang topeng itu sebagai penutup wajah dalam pertunjukan wayang yang fungsinya mempresentasikan karakter-karakter yang asli di dunia nyata. Seni topeng Malang bukanlah seni baru. Ia telah mengakar sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa. Konon, topeng ini adalah cara masyarakat menyampaikan kisah, legenda, dan juga nilai-nilai kehidupan. Melalui gerak, peran, dan juga diam, dengan topeng sebagai wajah kedua, sang penari tidak hanya menari. Ia menjelma menjadi tokoh itu sendiri. Kesejarahannya bisa dilihat di Kitab Negara Kertagama, ada di Pupuh 91 kalau tidak salah, itu menyebutkan bahwa raja saat itu diminta untuk menari topeng dan raja menjawab, ya saya sanggup. Dulu pada masa kerajaan Kanjuruhan pada tahun 760 di Malang, itu topeng sudah dipakai sebagai sarana untuk upacara. Jadi upacara sendiri disebut dengan upacara serada. Upacara serada adalah upacara untuk memperingati 12 tahunnya meninggalnya raja sebelumnya. Dulu pada masa pemerintahannya Prabu Gajayana itu, dia mengadakan upacara serada untuk menghormati ayahnya, namanya Dewa Sima. Nah, itu memakai media topeng yang terbuat dari emas. Namanya Sangyang Pusposariro namanya. Jadi topeng ini tidak dipakai di manusia, tetapi topeng ini ditempelkan di boneka yang dia itu terbuat dari rangkaian bunga. Perkembangan kemasan topeng ini pada masa era Kerajaan Mojopahit, pada masa pemerintahannya Prabu Hayam-Wuruk. Jadi topeng ini beralih fungsi menjadi 2. Yang pertama sebagai upacara serada tadi, yang kedua sudah dipakai untuk menari. Jadi tujuannya untuk penyambutan tamu-tamu kenegaraan. Di Malang sendiri sebenarnya munculnya sudah lama. Pada masa pemerintahan Bupati yang keempat, namanya Raden Syarip atau Raden Suryodiningrat, pada tahun 1890 itu, Raden Syarip ini mewajibkan semua para pejabat itu untuk bisa menari topeng. Jadi mulai dari lingkup yang paling bawah sampai yang hampir dekat dengan bupati lah, seperti itu wajib menari topeng. Ada 2 orang yang membawa atau menyebarkan ke daerah. Yang pertama ada namanya Mbah Contro atau Mbah Reni. Ini yang makamnya di Polowijen Blimbing. Dia ini yang menyebarkan ke daerah Malang Timur, termasuk Jabung, Tumpang, sampai ke lereng Bromo sana. Satu orang lagi namanya Pak Gurawan. Pak Gurawan ini dia yang menyebarkan awalnya di Malang Utara, kemudian pindah di Malang Selatan, termasuk kita, Kedung Munggo, kemudian Sumber Pucung, Senggreng, sampai ke lereng Gunung Kawi sebelah selatan.
Topeng Malang memiliki filosofi yang mendalam, yang menggambarkan kehidupan antara manusia, leluhur, dan juga alam. Topeng-topeng ini dibuat dari kayu pule atau waru, dengan warna dan guratan yang sembarangan. Semuanya melalui proses yang nyaris meditatif, dari pemilihan kayu, pemahatan, hingga pengecatan dilakukan dengan penuh ketelatenan. Karena dalam setiap garis topeng tersimpan cerita dan juga jiwa. Jadi kalau di Indonesia itu kan banyak sebenarnya ya topeng, ada di Cirebon, Jogja, Solo, Madura, di Jawa Timur itu kan juga banyak. Topeng Malang di Kedung Monggo itu dia mempunyai ragam hias lebih banyak. Di tempat kami untuk para kesatria ya, itu ia mempunyai ini. Ini namanya Jula. Karena topeng Malang ini berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Dulu ada sebutannya Trihita Karana. Tri itu 3, hita kebahagiaan karena penyebab. Jadi di topeng Malang itu ada 3 titiknya di sini. Ada di Urna, ada di Sinom, dan ada di Jula. Untuk cerita Panji, kami mempunyai 76 karakter. 76 ini bisa dibagi menjadi 4 kelompok besar. Jadi tokoh baik, yang jahat, yang lucu, dan binatang. Tetapi dalam satu cerita yang dipakai itu antara 20 sampai 25 tokoh saja. Namun, waktu terus berjalan. Di tengah arus globalisasi dan budaya pop, topeng Malang seperti terpinggirkan. Hanya segelintir seniman dan komunitas yang berjuang agar seni ini tak punah. Di desa-desa seperti Jabung, Tumpang, dan Pakis Aji, semangat itu masih menyala, meski tak seterang dulu. Salah satu penjaga bara itu adalah Sanggar Asmoro Bangun, maestro topeng Malang dari Pakis Aji. Ia adalah penari, pemahat topeng, dan juga pewaris cerita. Lewat sanggarnya, ia melatih siapapun yang ingin belajar. Ia tidak hanya mengajarkan teknik, tapi menanamkan filosofi bahwa seni adalah jalan hidup. Apa itu Sanggar Seni Asmoro Bangun? Jadi sanggar kita ini memang fokus ya di kesenian topengnya. Kami ingin mencetak jadi penari-penari itu menjadi penari di wayang topengnya sendiri. Itu tujuan kami sebenarnya. Jadi Sanggar Asmoro Bangun ini awalnya itu bukan Asmoro Bangun tapi namanya Pendowo Limo. Karena pada zaman eranya generasi yang pertama, Mbah Serun sama Mbah Giman itu, dia lebih banyak mengangkat tentang cerita Purwa, jadi cerita Mahabharata. Makanya namanya itu Pandawa Lima. Kemudian setelah generasi yang ketiga, Mbah Mun, Pak Taslan, kemudian saya itu beralih nama menjadi Asmoro Bangun. Karena kita ingin mengangkat tentang cerita Panji. Jadi cerita Panji ini sebenarnya cerita yang hampir sama dengan cerita Mahabharata, tetapi cerita ini berkembang itu di Jawa Timur karena mengangkat tentang kisah raja-raja bangsawan pada zaman kerajaan Jenggala dan Kediri. Itu wilayahnya di Jawa Timur. Nah, yang ini yang menurut Mbah Mun yang wajib kita angkat gitu. Makanya namanya sekarang menjadi Asmoro Bangun. Asmoro Bangun ini adalah tokoh di dalam cerita Panji itu sendiri. Tempat ini dikenal sejak nama Asmoro Bangun itu kurang lebih tahun 1960-an. Semasa sudah dipegang oleh Mbah Mun. Jadi biasanya kegiatan topeng Malang itu biasanya kita mengisi ada 2 acara ya. Biasanya acara untuk ritual dan acara untuk pertunjukan. Kalau ritual itu biasanya dipakai pada acara misalkan contohnya bersih desa atau suro, itu biasanya itu khusus untuk yang ritual. Tetapi kalau untuk pertunjukan biasanya kalau ada orang punya hajat, orang yang biasanya pertunjukan yang permintaan dari dinas yang dia mengadakan di hotel atau di tempat yang lain gitu. Di tempat ini sudah berdiri sebenarnya sudah lama, tetapi sekarang sudah mengalami banyak perkembangan ya. Yang dulu itu hanya latihannya di rumah, tetapi sekarang kami mempunyai sanggar yang dipakai untuk pelatihan dan juga pementasan. Kami ini memang mengupayakan bagaimana menjadikan seorang penari itu menjadi penari profesional. Jadi tidak hanya mengajarkan tari, ya pokoknya awakmu belajar
pokoknya iso ya wis, sudah begitu. Tapi kita ini ada 3 tahapan untuk menjadi penari profesional. Yang pertama, seorang penari itu dia menguasai bentuk bagus kemudian tepat dengan irama. Tahap yang kedua, karena media atau properti itu yang dipakainya topeng, jadi barang mati ya istilahnya. Itu kami ajari bagaimana dia itu bisa kelihatan seperti hidup. Yang ketiga, untuk menjadi penari profesional itu dia harus mengenal atau pembelajaran orang-orang dahulu. Kita harus menghormati leluhur istilahnya. Contohnya kita harus sebelum ada pertunjukan besar kita harus mengadakan atau mengenal namanya sesaji atau sajen seperti itu. Itu kita kenalkan kepada anak-anak. Supaya itu mereka tahu bahwa sebuah sesaji itu bukan hal yang buruk, tetapi sebuah sesaji itu adalah ucapan terima kasih kita pada leluhur yang telah meninggali ilmu yang kita lanjutkan sekarang. Biasanya untuk menjadi penari profesional di topeng itu memang butuh waktu yang agak panjang, mungkin paling cepat itu 3 tahun. Jadi saya mempunyai 4 program kegiatan yang kita jalankan. Jadi tujuannya ini untuk pelestarian sebenarnya. Jadi ada latihan tari yang kami laksanakan setiap hari Minggu, mulai dari jam 8 sampai jam 1 siang. Kalau sekarang muridnya kurang lebih ada 150 anak. Kemudian latihan karawitan atau gamelan itu kami adakan malam hari tapi Minggu malam sampai hari Jumat malam. Kemudian kalau pembuatan topeng itu kami laksanakan hari Senin sama hari Sabtu, karena hari Minggu kita pakai untuk latihan tari. Kemudian kalau sebelum pandemi kita ada kegiatan namanya Biak Malam Senin Legian. Itu kami adakan setiap 1 bulan sekali. Jadi tujuannya ini untuk memperkenalkan pada masyarakat bahwa kesenian topeng ini masih hidup. Kemudian untuk melatih anak-anak yang mereka itu latihan terus itu loh. Itu tujuannya untuk ajang pentas gitu. Kini, topeng Malang mulai menemukan bentuknya yang baru. Di sudut Sanggaras Morobangun, tangan-tangan pengrajin terus menari di atas kayu. Tak hanya menciptakan topeng untuk panggung, mereka juga melahirkan berbagai macam rupa karya yang terpahat dalam diam, menjadi pengingat tentang tradisi yang nyaris terlupa. Kalau dahulu topeng itu kotak gitu loh. Jadi mungkin sekarang saya buat lebih oval sehingga dia itu dilihat lebih bagus. Kemudian ukirannya yang dulu itu lebih sederhana, sekarang kita tambahin lebih bagus lagi. Kemudian kalau dulu tidak ada coretan, namanya coretan itu untuk ngisi di ukirannya itu dulu tidak ada. Sekarang kita tambahin supaya apa, topeng ini kelihatan itu kalau dipakai itu bagus, kalau dipajang pun dia sangat bagus begitu loh. Di sini juga ada souvenir juga ada, gantungan mulai dari gantungan kunci, terus ada seperti itu figura. Itu untuk aksesoris figura, terus ada kotaknya. Kalau dulu semasa ayah sama kakek saya itu hanya membuat topeng yang dipakai menari dan itu permintaannya sangat terbatas. Makanya kalau sekarang saya juga membuat miniaturnya yang seperti ini, yang sekarang itu peminatnya sangat banyak. Jadi kita mengenalkan topeng Malang itu tidak hanya topeng yang dipakai menari, tetapi ini juga sebagai sarana untuk pengenalan topeng Malang. Namun, pandemi COVID-19 menjadi ujian yang berat. Pertunjukan-pertunjukan dibatalkan, latihan terhenti, komunitas seni juga terguncang. Padepokan pun ikut sunyi. Banyak seniman terpaksa beralih profesi demi bertahan. Beberapa tak pernah kembali. COVID kemarin tuh mulai tahun 2020 tuh menurut kami sangat luar biasa ya. Itu adalah tantangan terbesar bagi kami untuk bisa belajar bagaimana kita itu bertahan di kesenian topeng. Karena begini, pada tahun kemarin namanya kesenian itu kan tidak boleh sama sekali. Jadi berhenti total, mulai pelatihan tari berhenti, pembuatan topeng berhenti. Pertunjukan apalagi tidak boleh. Jadi ada satu pengalaman tahun 2021 kalau tidak salah. Kami itu pada waktu bulan Suro itu kan kami wajib untuk menampilkan kesenian kami gitu loh. Maksudnya itu adalah ajaran leluhur yang harus tetap dijaga. Pada waktu itu kami hanya menampilkan sekitar durasi tidak sampai 1 jam. Jadi tujuannya hanya untuk tetap kita jalankan. Tetapi pada waktu itu ada seseorang yang dia mendokumentasikan itu dari jauh. Sehingga dimasukkan dalam media sosial, kemudian pada waktu itu yang melihat itu Pak Kapolres. Nah otomatis kan saya harus bertanggung jawab ke kantor polisi selama 1 hari untuk bertanggung jawabkan mengapa ada kegiatan walaupun oleh pemerintah itu dilarang.
sampai seperti itu di COVID kemarin. Kalau pengrajinnya dulu banyak, semasa saya itu ada sekitar 10 anak yang saya ajari. Tapi sekarang karena kena pandemi kemarin, itu sehingga mereka sekarang berpindah ke pekerjaan yang lain. Sehingga kami hanya tinggal 5 orang di sini. 5 orang itu satu keluarga, maksudnya keluarga dari saya gitu, dari kakak, keponakan, kemudian istri saya gitu yang membantu saya sekarang. Tantangan terbesarnya di generasi muda itu masih belum menganggap topeng Malang itu keren. Wes sudahlah, nganggap itu aja dulu. Jadi wah ini keren ya kalau membicarakan ini. Kalau saya bikin komik, saya bikin film, jangan topeng Malang, wah ini keren ini. Kalau itu aja sudah muncul, itu sudah mau tidak mau mereka akan pelajari sendiri gini. Tapi kalau nganggap itu wadah kuno lah, lawas, segala macam, ya udah akan ditinggal. Masyarakatnya sendiri itu harus sadar betul gitu bahwa ya yang mengangkat itu ya kita sendiri, masyarakat itu kita angkat sendiri, baru kalau ini sudah diangkat tinggi, yang lain masyarakat yang lain itu akan mengikuti gitu. Perkembangan topeng sekarang ini memang tidak terlalu masif ya. Bagaimanapun kesenian tradisional itu kan tidak bisa sekarang ya, masih belum bisa bersaing dengan seni-seni kontemporer, dengan seni-seni yang sekarang anak muda tahu ya, dari Jepang, dari Korea, dari mana itu masih berat sekali untuk bersaing. Jangankan untuk melestarikan, mengetahui aja mungkin sekarang ya di wilayah Malang sendiri hampir sekitar hanya 20%-an lah anak-anak yang mengerti topeng Malang ya. Tapi kalau dibandingkan dengan anak yang tahu persis sinetron Korea gitu, wah hampir 80%, malah kebalikannya gitu. Itu tantangannya. Kalau itu tidak diketahui, bagaimana mau melestarikan gitu. Kalau sekarang memang perkembangannya sangat kurang ya, mulai sangat kurang sekali peminatnya. Karena banyak orang ini melihat hiburan di televisi itu sudah bisa gitu loh. Jadi mulai yang dia suka dari manapun, dari negara manapun kan dia bisa melihat. Makanya sekarang permintaan pertunjukan topeng yang dulu itu sering, misalkan 1 tahun itu bisa sampai 20 kali, itu sekarang mungkin 1 tahun cuma 1 kali. Jadi sangat menurun sekali. Makanya kalau kami sendiri di sini di Asmoro Bangun ini, kami berusaha bagaimana ikut perkembangannya kebutuhan orang-orang sekarang. Jadi seperti contohnya pertunjukan, durasinya kita perpendek. Tetapi harapan belum mati. Generasi muda mulai menoleh ke belakang, mencari akar, menggali kembali makna. Beberapa sekolah kini menghadirkan tari topeng sebagai ekstrakurikuler. Komunitas budaya tampil di festival, di atas panggung, dan juga di layar-layar kecil. Namun, dengan ruang sama, di sudut sanggar topeng terus dipahat. Bukan sekedar oleh tangan, tetapi oleh cinta, agar setiap potongan kayu menjadi perpanjangan jiwa. Kalau dari aku sendiri, aku mau belajar tari topeng Malangan karena menurutku menarik topeng Malangan itu, karena kita bisa menari dengan menggunakan properti di depan wajah kita gitu. Kalau aku lebih ke ceritanya ya, karena kan masing-masing tari topeng Malangan sendiri, masing-masing topengnya itu punya penokohannya masing-masing gitu. Jadi tiap penokohan itu menurutku punya daya tarik tersendiri. Kalau ini putra pertama namanya Kanza, yang ini Fatih. Ya. Kalau kakak umur 11, kalau adik umur 6 lebih. Awal latihan di Asmoro Bangun itu karena kan saya memang ngajar, saya juga guru tari juga dan kenal dengan beberapa pengajar juga. Terus disarankan untuk latihan di sini karena memang di Pakesaji Asmoro Bangun memang banyak penari laki-laki. Karena tidak semua sanggar itu ada penari laki-lakinya. Jadi gitu. Kalau di kota itu kebanyakan sanggar-sanggar itu hanya perempuan saja. Dan juga khusus topeng Malangan kan, penarinya juga mengajarkan khusus topeng Malang sama memperkenalkan topeng Naingge. Ya awalnya karena hobi, terus kenal sanggar di sini itu pun dia mulai PAUD. Jadi latihan di sini dulu mulai PAUD, kemudian kena pandemi itu berhenti dulu 2 tahun, kemudian baru kelas 1 itu baru masuk sini lagi.
Awalnya saya pernah ke sekolahnya kakaknya. Waktu itu ada latihan tari. Terus anaknya kok mendengar gendingan tari kok langsung suka, langsung diajak sama Buhar. Pas di situ ada Buhar. Nggih, terus akhirnya latihan terus di sanggar sini. Kalau dari teman-teman itu awalnya kaget, tapi setelah tahu akhirnya mereka juga mendukung apa yang aku lakukan gitu loh, karena juga mereka tahu kalau tujuan aku ikut tari selain karena keinginan aku sendiri, itu juga bisa untuk melestarikan kebudayaan gitu. Ya, untuk mendukung pelestarian sih ya. Kalau soalnya anak saya juga koleksi. Di rumah koleksi. Jadi memang ya harus didukung ya kalau anak suka itu ya. Awalnya memang saya tidak mendorong anak-anak untuk menari gitu. Saya pikirkan mereka laki-laki, jadi nggak usah nari deh gitu. Biasanya yang kebanyakan penari kan perempuan. Ternyata mereka punya bakat tersendiri, jadi tanpa saya ajari mereka bisa menari. Akhirnya saya tahu dari situ, saya arahkan juga, sekalian saya dorong aja ke sanggar sekalian ya itu tadi Mas, saya cari sanggar yang memang ada cowoknya, ada laki-lakinya. Ada tari Gerbek Sabrang, Papang, Gerbek Jawa, Gunung Sari, sama Growongso. Sering ikut lomba, dan alhamdulillah kemarin juga baru mengikuti lomba di Polowijen, juara 1. Iya, kakak sama adik juga. Oh, ikutan juga. Adik juga ikut lomba dan sering juara juga. Ini penari Growongso kecil. Kalau menurut aku, generasi muda sekarang itu juga banyak kok yang ikut melestarikan seni topeng Malangan ini. Buktinya itu masih banyak generasi muda yang ikut di padepokan atau sanggar yang di mana tempat itu tuh mengajarkan seni tari topeng gitu. Tapi ada juga beberapa generasi muda yang mereka itu masih belum minat untuk mempelajari seni topeng Malangan ini gitu. Mungkin karena mereka nggak minat ke tarian, atau mungkin karena mereka merasa bahwa tarian itu udah lama, atau mungkin mereka merasa tarian itu ribet gitu. Kalau di lingkungan di Malang sih tidak begitu, mungkin karena kota ya, kayaknya tidak begitu. Kalau di lingkungan saya tidak begitu mengerti orang-orangnya. Apalagi anak-anak sekarang kan maunya yang modern. Jadi untuk peminat ke tradisi itu sulit sekali. Kan kebetulan saya juga mengajar tari di sekolah, tari tradisional juga, dan itu peminatnya tidak sebanyak anak-anak yang ikut modern dance, iya. Sebenarnya sih ya sangat disayangkan sekali ya. Kita sebenarnya harus melestarikan budayanya, tapi memang anak-anak sekarang sukanya yang modern daripada yang tradisi. Mungkin karena tradisi itu gerakannya memang agak susah ya daripada gerakan modern. Kalau gerakan modern kan mereka yang penting power. Kalau gerakan tradisi kan ada pakem-pakemnya tertentu, untuk tangan dan gerakan untuk badannya seperti apa itu kan ada sendiri. Gitu, mungkin mereka merasa kesulitan untuk ikut ke tradisi. Jadi mereka yang bertahan di tari tradisi itu mereka benar-benar mereka yang berminat, yang mau ikut tari tradisi. Pemerintah itu sangat mendukung ya kesenian topeng. Mereka itu mendukung, tapi hanya sebatas promosi. Jadi mereka memperkenalkan bahwa di daerah mereka itu ada sebuah kesenian topeng yang terjaga sampai sekarang. Ya kalau pemerintah sekarang ini udah lumayan lah, udah lumayan keterpihakan gitu, pelestarian topeng Malang itu ya mengimbau ke sekolah-sekolah supaya tetap melestarikan topeng Malang, tapi masih belum menempatkan pada posisi yang menjadi parameter tingginya kebudayaan kita. Jadi kalau umpamanya ya syukur ada gitu loh, kalau ada acara, pokoknya pembukaannya harus tari topeng Malangan gitu, harus gitu, itu sudah lumayan lah. Tapi ya sekedar nari, habis itu pokoknya ada 1-2 nari dah selesai gini. Topeng Malang bukan sekadar kesenian. Ia adalah cermin, ia adalah jati diri. Sebuah wajah yang kita kenakan untuk mengingat siapa kita dan dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang, tapi untuk terus dihidupkan.
Iya, harapannya sih saya kepinginnya anak-anak sekarang itu bisa melestarikan dan mengangkat budaya kita gitu. Budaya yang dari dulu sudah ada, jadi pinginnya kita melestarikan gitu aja. Kalau POV ku sendiri ya, aku pengennya bahwa seni topeng Malangan ini tuh tetap lestari gitu loh dari karena kan topeng Malangan ini udah ada dari zaman dulu gitu. Nah jadi harapannya sampai di masa depan di generasi-generasi selanjutnya itu topeng Malangan juga bisa tetap lestari gitu loh, bisa tetap dikenal oleh mereka. Terus juga topeng Malangan ini kan juga merupakan ciri khas dari Malang itu sendiri gitu kan. Jadi supaya Malang itu tidak kehilangan ciri khasnya gitu. Harapan saya kesenian ini dapat beradaptasi ya dengan dunia modern. Tidak bisa sekarang kita cuma membicarakan tentang kesenian topeng Malang yang klasik, pakem gini aja. Itu tetap harus dilestarikan. Tetapi kita harus beradaptasi dengan sekarang zamannya AI ya, mau tidak mau topeng Malang harus mempergunakan AI untuk penyebarannya. Jadi dengan begitu bisa masuk ke dalam semua umur ya, semua kebutuhan masyarakat gitu. Ya, kalau harapan terbesar saya karena saya ini diberikan tongkat estafet berkelanjutan. Jadi saya itu bertanggung jawab bagaimana kesenian topeng yang khususnya di Asmoro Bangun ini tidak mati atau tidak punah. Makanya kami itu terus membuat regenerasi dan ada pertunjukan yang tetap rutin kita tampilkan. Itu untuk istilahnya tetap menjaga dan menarik minat anak-anak itu untuk tetap belajar kesenian topeng.